sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Cukup. Iya kan Bapak, ini virtual gitu. Nah maksudnya gerbang virtualnya kan ini kan sebenarnya gerbang juga gitu ya. Cuman kan dia selamat pagi Pak Wagub. Terima kasih hari ini kesempatannya Pak. Jadi sebenarnya memang kita sedikit laporan bahwa kita untuk memperkenalkan kita punya sistem itu kita pertama sebenarnya mau bicara dengan perkenalan ke Pak Wagub. Tetapi kan Pak Wagub repot sekali. Jadi kita ada bikin surat ke Pak Akbar untuk yang lain-lain. Jadi untuk PLT Pak Gubernur sorry Pak. Bebas aja gitu. Iya. Nah, jadi kita juga ada bicara berapa kali. Tapi kita merasa perlu ketemu Pak Gubernur karena begini Pak. Kita punya sistem yang watch data ini, saya sedikit cerita background. Kita ini di Singapura, kita 4 perusahaan yang telah lolos untuk uji coba ERP untuk sistem GPS satelit. 4 perusahaan ini adalah Mitsubishi, TAPS, Singapore Technology, dan Watch Data. Dengan waktu 19 bulan, kita bisa memberikan semua apapun yang 19 bulan dilakukan. Dan kita 4 perusahaan yang shortlist yang sudah oke. Nah, jadi kita akan membawa teknologi ini memperkenalkan ke sini. Jadi kenapa di Singapura digantikan dengan GPS system? Karena yang sekarang dilakukan itu untuk expansion, untuk ke Mitsubishi yang kerjakan, itu sangat biaya mahal dan itu tidak itu proprietary. Dan sekali you masuk ke Mitsubishi, itu akan terus sama dia. Selain dibuang, dia bukan open system. Nah, dia nggak open system. Nah, kalau kita punya, karena kita hampir seperti smartphone yang dilakukan, jadi kita punya sistem adalah Android. Android open system. Jadi semua bisa, siapapun selanjutnya bisa ikutin. Kalau kita punya istilah yang tidak bisa di ini, itu ke satu. Kedua, kita punya sistem yang kita kembangkan, payment system. Itu sekarang kita lagi sertifikasi di BI untuk e-money. Kartu yang kita kerjakan sekarang yang Watch Data itu supply untuk Visa, Mastercard. Jadi memang kita bidangnya di banking card, payment system. Jadi sekarang yang BI punya sistem e-money sertifikasi untuk NISCCS, kita sedang sertifikasi. Jadi kalau lolos, bukan, ini ada sedikit masalah tuh. Kalau sistem OMU yang kita kemarin pakai, ke Singapura juga mau pakai itu juga. Itu buat banknya nggak masalah. Anda mau punya bank apapun, punya kredit card apapun, selama Anda mendeklar akan di debit, Anda di debit. Yeah. Nah itu juga beda. Kalau ini mesti cut lagi, mesti dia punya e-money lagi sendiri. Pak, jadi begini Pak, kenapa? Jadi ini bisa sistem, bisa beberapa macam. Kita tergantung Bapak bisa explore, tentukan bagaimana maunya. Karena bisa langsung account yang Bapak bilang di declare accountnya langsung dipotong. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah top up. Pokoknya you udah taruh, you make credit card di sini, kita tinggal potong aja, you lipat dipotong, itu semua bisa Pak. Jadi tergantung ntar finally bagaimana Bapak putuskan. Nah, cuman saya perlu. Sistem ini saya nggak tahu ya. Saya pernah dengar sistem ini itu, jadi dia nggak ada GT3 kan nggak ada. Nggak ada. Jadi sistemnya itu GPS. Kalau saya bilang wilayah ini yang kena bayar, ERP, begitu posisi satelit menunjukkan kendaraan Anda ada di sini. Iya bayar. Betul. Kan itu sistemnya. Betul. Nah, saya coba. Betul. Cuma ini saya nggak tahu nih, kalau sebelum microcell kita jalan nih, tiang-tiang itu keakuratannya nggak pas. Itu yang orang masih ribut. Dulu waktu ini pertama kali saya waktu mau nerapin ERP ini, saya udah dengar sistem ini. Saya udah ketemu orangnya. Makanya kita lagi kejar sekarang microcell itu loh.
Kalau di Korea segala macam, dia itu handphone itu bukan pakai yang drum gede, radius, ada blank spot. Maka dia semua tiang itu fiber wifi itu dia pasang. Nah itu yang kita, kalau nggak punya jaringan itu Pak ya, ini bisa blank. Pak, benar Pak. Jadi itu udah benar Pak. Itu semua yang dilakukan di Singapura itu semua dites Pak. Jadi sebenarnya kita pakai satelit, ya kita pakai Jerman punya. Jadi itu satelit itu lari kemana hampir ke handphone itu pasti bisa dimonitor punya. Tapi sistem pembayarannya tidak pakai satelit. Sistem pembayaran seperti apa yang sekarang dilakukan. Jadi you udah dimonitor, you masuk langsung potong, langsung internal di bawah itu yang pakai fiber optic, pakai apa itu yang dipotong langsung Pak. Tetapi kita sekali masuk area, jadi gampang sekali tinggal Bapak hari ini, saya daerah sini mau zone, masuk ERP, kita langsung di map itu di trap kan, you masuk langsung udah kena. Langsung diatur. Ya, jadi kemudahannya di situ. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan ya Pak, ini saya ada skematik Kan negara mana ada pakai? Pak ini baru Pak. Semua baru. Jadi dia untuk monitor untuk negara ini cocok. dulu Hongkong Pak. Iya. Kejadiannya Jadi Pak, kalau misalnya Masalahnya dari kita di sistem orang nggak iya, mau Pak. monitor. Nggak mau dimonitor dia dari mana? Iya. DPR-nya nggak kalah proses ini. Jadi kalau misalnya untuk deteksi lokasinya, kita menggunakan satelitnya. Tetapi di dalam sistem ini ada yang namanya RSU, MES, dan OBU. OBU ini yang onboard unit yang akan dipasang di mobil. RSU ini adalah roadside unit. Jadi gunanya roadside unit ini untuk membantu di mana ada blind spot dari satelit itu. Kalau misalnya ada gedungnya tinggi, gedung-gedung tinggi, mungkin receptionnya kurang bagus. Nah, di lokasi-lokasi tersebut kita akan pasangkan roadside unit. Dan ini memakai teknologi map hatching sehingga bisa posisi akurasinya jauh lebih bagus. Ini yang saya lagi berpikir. Ini sistem bagus, tapi tidak semudah aplikasi. Kenapa? Karena Anda butuh jaringan WiFi. Jaringan WiFi dipegang perusahaan lain. Anda hajar tiang lagi sendiri, kami lagi ngurangin tiang. Kalau gerbang sih sama Pak. Sama ya? Sama kebetulan. Karena gerbang itu ada dua kebetulan. Pertama untuk enforcement. Dia pasti pasang gerbang itu untuk enforcement. Kedua, gerbang itu diperlukan untuk memberi tanda Pak ke masyarakat. Oh ini masuk. masuk daerah. Jadi nggak mungkin tanpa tanda orang masuk wilayah itu. Dia harus jelas. Kalau industri semua mobil udah pakai GPS diwajibkan. Tapi perusahaan-perusahaan tertentu dipasang GPS supaya dia bisa monitor. Jadi sebenarnya Pak ya untuk tanda masuk kita cuma pasang GPS kendaraan lebih mahal atau pasang umum lebih mahal? Memang kalau bilang mau nangkap ini semua, ini lebih praktis. Saya bisa tentukan wilayah ini, tapi tingkat berantemnya juga tinggi nih Pak. Gimana berantemnya? Karena kan kita bilang wilayah ini nih, wilayah itu kita mesti tiap pintu dikasih tanda juga nih Pak. Bukan di situ, secara peraturan lalu lintas. Tapi dia kasih tahu saya bisa ribut. Nah terus kepotong seperti ini, saya juga bisa gugat Anda. Karena saya tidak lihat. Makanya saya mau tanya negara mana yang pakai. Kenapa Singapura kita lewat? Ya kita merasa tuh nggak, ini di debit nih. Angka ini kan. Nah sekarang model yang OBU itu kan kita masih bilang nggak masuk, tapi dia bisa cek di bank, akunnya dipotong. Karena bank backup. Itu sistem ini. Saya nggak tahu, makanya saya tanya negara mana udah pernah pakai. Kalau belum pernah, saya jujur aja saya nggak berani. Saya di Jakarta saya nggak berani terlalu, walaupun saya tidak mau belajar dari kesalahan orang Pak ya. Saya mau loncat-loncat ke sini. Saya selalu minta teknologi terakhir. Saya mau pakai. Saya nggak mau lewatin yang masa bodoh ini. Jadi teknologi terakhir pun saya nggak mau risiko, saya nggak mau jadi membayar studinya. Makanya saya selalu tanya, negara mana sudah? Kalau negara yang terakhir sudah pakai, saya mau dia yang terbaru. Misalnya kayak kita bicara soal pengolahan air limbah, kita mau bicara sistem, ya, yang dulu kan per wilayah, yang baru nggak hajar pipa aja kan, ya atur di bawah. Nah saya mau yang terbaru. Jadi kalau ini buat kami untuk uji coba risiko, ide-ide seperti ini, kita nggak mau risiko. Jadi kalau Pak mau uji coba sih silakan aja, cuma kan saya udah bayangin ini nggak gampang ini.
Jadi ERP itu Pak, kalau boleh tak kabur Pak, itu nggak boleh salah. Iya. Karena sekali salah, itu akan sulit. Betul. Justru itu yang saya bilang. Maksud saya, kita udah pegang prinsip ERP nggak boleh salah. Sekali salah masyarakat udah susah ngomong balik kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa saya harus berjudi di sesuatu yang belum terpasang di negara lain, Pak? Itu pertanyaan saya, itu aja sederhana, Pak. Nah, saya nggak berani risiko, tapi saya juga nggak bodoh ikutin single piece, double piece yang versinya Singapura. Makanya saya lebih tertarik Norwegia atau Swedia. Itu jelas terpasang di Inggris, di Australia, hacking mesinnya semua ini terpasang. Nah, misalnya contoh, kalau Swedia misalkan dia juga mengarah ke GPS ini. Saya kalau saya yakin benar, saya cuma 2 pilihan. Saya batalin kerja dulu, saya tunggu dia nih. Kalau dia bilang tahun depan dia udah ganti seluruh sistem nih, saya tungguin dia setahun dulu deh. Kalau dia oke, saya loncat ke dia. Tapi kalau dia juga sekarang belum, masih sistem ini, ya Singapura juga mengarah ke Obu dia pasang namanya. Dia nggak mengarah ke sini loh Pak, untuk ada uji coba Pak ya. Uji coba itu Singapura Uji coba Pak ini. Iya, bukan GPS. GPS, dia masih pakai yang debit. Iya, itu base of. Nah, itu maksud saya, Singapura belum loncat ke sini. Nah, saya nggak berani, saya nahan. Kecuali kita memang pengen mau batalin lagi ERP. Kalau menurut saya ERP nggak bisa batal lagi Pak kita. Kita dengan segala risiko harus uji coba karena kendaraan nambahnya 1 hari 600 unit. Saya nggak ada cara membatasi kendaraan selain ERP. Makanya kalau saya diminta untuk, saya cuma ngomong apa adanya, saya nggak pengen. Buat saya sih nggak masalah, Bapak uji coba aja Pak. Cuma tadi akhirnya saya mengatakan saya nggak pilih Bapak, kan Bapak habis uang, itu yang saya. Gini Pak, sebenarnya tidak uji coba ini sebenarnya kan kita udah uji coba di sana. Jadi sebenarnya kita cuma mau nunjukin sesuatu. Jadi sebenarnya di Singapura ini yang kita uji coba bukan hanya ERP Pak. Kita juga satu-satu ditunjuk untuk e-parking. Jadi dia juga udah kasih road ini, itu juga langsung you masuk dikasih tanda daerah sini udah e-parking area. Ya, itu yang saya bilang. Saya senang. Saya bilang kalau Singapura udah jalan, saya copy. Saya ngomong resmi loh di TV di mana-mana. Saya di Jakarta gampang sekali mau kerjain apapun. Saya copy Singapura. Cuma nggak semua saya copy. Singapura kenapa gunakan light rail transit bukan monorail? Kenapa Jepang gunakan light rail transit bukan monorail? Ya sudah, saya mau light rail. Nggak usah berdebat. Karena nggak usah susah kaji mengkaji. Karena Singapura nggak lewatin kajian. Singapura sama, dia kecil. Kalau dia salah putusin Pak, nggak bisa bongkar lagi tuh Pak. Makanya Singapura tuh ngitung betul tuh semua itu. Kenapa dia nggak punya monorail Pak Singapura? Saya tanya. Monorail kan betul dijepit nih. Persilangan bisa nggak? Nggak bisa. Karena di kendaraan nggak bisa masuk. Dia bisa cuma untuk Dia hanya bisa jalan, muter terus. Dia bisa begini. Dia nggak bisa nusuk Pak. Karena kalau nusuk kan gimana mau lewat di kendaraan nih? Ada 2 begini. Nggak bisa. Nah, kenapa Singapura nggak pilih monorail? Untuk bandara oke, bandara fix. Untuk wisata fix. Kalau kita udah putar gini, terus di tengah kita dirikan rumah susun. Gimana caranya nyambungin rel kereta masuk rumah susun ini? Kalau monorail, nggak bisa. Kalau light rail bisa timpa nih, persis kereta api. Kalau sih begini nggak bisa. Nah, makanya Singapura bisa. Nah, kenapa Chicago semua nggak pakai monorail di tengah kota semua? Semua itu, karena bisa melingkari semua rusun. Nah, kita Jakarta kan kampung besar. Tiba-tiba orang bebasin tanah, bangun satu super blok, super mall. Dan kita untuk monorail nggak pernah pikirin dari situ kan. Nah, itu kalau monorail kamu bikin fix jalur tertentu yang dia bikin, nggak bisa extend. Lu untung dari mana? Nah, ini minta untung dari properti. Nah, saya kasih Anda properti cuma nolong Anda. Anda kan bangun transportasi umum. Tujuannya apa? Nolong saya membantu properti yang ada sekarang atau transportasi. Kan kira-kira gitu idenya. Terus Anda gara-gara bangun ini rugi, Anda minta properti lagi. Jadi kamu nolong saya atau cuma nolong kamu gitu loh. Mending bisa nolong kamu. Jangan-jangan karena kamu cuma terputus pendek, beban transportasi juga harus ke saya Pak. Feedernya gimana? Ada cuma pendek di sini.
Anda minta cuma properti. Masih minta kajian lalu lintasnya gimana? Anda bikin rute ini kan, mau bikin monorail, oke. Sepanjangnya Anda bikin mau minta mall, supaya tutupin biaya ini, oke. Kalau gitu lu nolong saya di sini, nolong apa Anda gitu loh? Anda nolong saya di mana? Jangan-jangan gara-gara ada mall ini cuma lewat, untuk kesininya gimana? Beban ke saya juga. Berarti nama mall dong ini. Makanya saya nggak mau. Saya mau kasih Anda properti, tapi Anda bantu saya semua, boleh. Kalau di semua masuk, saya mau. Berarti satu jaringan yang saya minta. Makanya saya soal GPS ini tuh pertanyaan di situ aja. Jadi Pak begini Pak, kalau misalnya jawab Bapak pertanyaan ntar mungkin kita nggak ada masalah untuk tes, ya karena memang unit-unit sudah ada di sana semua, tinggal kita paling cuma fondasi berapa sih. Tapi yang penting maksudnya seperti tadi Bapak bilang jangan banyak gantry masuk semua tiap in, kan memang Jakarta terlalu banyak tempat jalan-jalan tikus yang masuk. Nah, kita kan sebenarnya cuma cukup pasang sign aja bahwa ini masuk, ya, kira-kira begitu. Makanya saya bilang sistem ini jauh lebih baik mengontrol orang GPS. Cuma saya bilang fasilitas antena kita dia di kawasan yang pojok itu baru kita mau pasang. Anda harus kerjasama lagi dengan yang punya wifi. Karena ini dengan teknologi GPS. Nah, terus saya bilang orang di debut seperti itu sosialisasi belum tentu. ERP pun secara sosial kita sosialisasi belum tentu diterima orang. Itu yang saya ngomong, saya orangnya saya lebih suka apa aja. Ya Bapak merasa saya tipu. Enggak Pak. Jadi kita sebenarnya kita iya benar Pak. Kayak kita punya Obu itu kan sebenarnya kayak handphone 3G masuk. Jadi itu semua istilahnya sekali pasang. Makanya saya mau tanya, Singapura kapan mau buang itu semua pakai yang baru? Gini Pak, diperkirakan akhir tahun ini mereka tender. Jadi kita tinggal lihat aja Pak, tinggal lihat aja. Kalau dia memang tender, artinya dia udah pasti dia mau ganti dengan sistem. Jadi kita sekarang kan ikut-ikutan, bukan saya ikut-ikutan Pak, dengan ada pilot testing trial. Ya, jadi kita ikut supaya lain kali kalau dalam proses ini tidak ketinggalan. Saya sampaikan aja kalau Bapak mau tes, kami open aja Pak, nggak pakai budget kok. Kita tidak terikat, silakan aja Bapak tes. Dengan gitu bisa di segala kondisi yang sulit-sulit ditaruhin di bagaimana ini tuh kita ikut Pak. Jakarta lebih gede di Singapura kok Pak. Kita bisa kontrol parkir darat yang bisa kita kontrol, nggak masalah. Jadi memang mungkin kalau ternyata kalau main Singapura juga lakukan tender dan ada baiknya kita kan juga istilahnya udah dites. Kita tinggal ikut aja mau dokumen tender. Bila pun dokumen tender Bapak kasih pada kami. Kita lihat. Mereka beda Singapura sama kita tahu nggak gimana Pak? Kalau Bapak langganan lalu lintas di Singapura, langsung dia kirim fine misalnya $500. Anda store ke bank. Kalau tidak store ke bank, 2 hari lebih mahal. Kalau Anda nggak suka, baru ke pengadilan. Kalau di sini nggak bisa. Anda mesti suruh pengadilan putusin mau denda berapa. Yang putusin bisa nggak traffic warden? Singapura traffic warden di subnya. Bisa nggak kami? Nggak bisa. Diambil polisi. Ya itu persoalan. Sama kita bilang ini sebaris ini parkir pakai GPS ya. Bisa jalan nggak kita? Nggak bisa. Orang kan marah-marah, udah GPS dapat, preman juga minta. Mudah, 5.000, 10.000. Bisa nggak tangkapnya orang parkir sembarangan? Nggak bisa. Nah, jadi itu beda. Parkir itu ada 2 Pak. Ya. Ada untuk sewa lahannya. Ya. Ada jasa tukang parkir itu ya. Makanya kita sistem langsung dikenai ke STNK pun nggak bayar parkir lagi per bulan, nggak jalan. Orang di plus lagi. Kenapa kita nggak bisa tindak hukum? Sama kayak PKL. Kenapa PKL berani jualan di jalan segala macam? Denda 100.000 sampai 20 juta. Nggak bisa denda dia. Hakim yang putus. Hakim datang seminggu sekali, kadang datang kalau bayar. Dia datang dia denda cuma 100.000. PKL bayar preman sehari 100.000. Nah ini makanya saya cuma mau kasih tahu tidak segampang kami pun ERP ini pun yang lewat ini pun kami masih berpikir harus sediakan bus tingkat gratis. Saya udah lebih royal, foya-foya daripada Singapura. Kan busway kita gratiskan. Bukan busway, nggak bisa. Bus tingkat di samping kiri, kami nggak ada alasan. Tiap 10 menit semua jalur ERP itu ada bus tingkat, bus turis.
free. Tapi motor nggak boleh lewat. Karena motor nggak ada kena umum. Nah itu soal GPS, kalau orang nakal bisa nggak? Dia matiin. Bisa ketahuan. Itu tadi, dia bisa matiin tuh. Nah, terus kan link data ini dengan Polda. Polda itu bagaimana? Jadi memang Polda bukan di bawah kita, Singapura negara Pak. Dia kontrol polisi semua. Sekarang saya mau minta bayar STNK, tidak perlu datang ke Rocket Store saja, sekarang belum ketemu caranya. Gimana untuk pengesahan polisi? Saya bilang udah apa pengesahannya? Yang penting Anda bisa tahu di list siapa yang nggak bayar datangin ke rumah. Aku nggak mau cek di lapangan. Aku cek begitu kamu nggak bayar, auto debit semua. Kamu nggak bayar, sistem bank akan kasih tahu saya. Sebenarnya gitu Pak. Nah samanya ini. Tapi itu persoalannya itu Pak. Persoalannya kamu bisa tangkap mereka nggak? Kalau polisi nggak mau. Kamu bisa perintah polisi nggak? Pak, itu bisa difoto. Dia kan difoto kendaraannya itu langsung di auto debit dengan bank, kan semuanya itu mobil itu kan mesti ada bisa di link ke bank. Betul, itu yang saya bilang. Saya minta sebetulnya sederhana sekali. Ada list, ada bank. Sekarang polisi nanya, yang mau tanda tangan STNK gimana? Ya nggak usah tanda tangan lagi dong. Polisi nggak bisa, mesti ada. Kan bayar STNK mesti ada cap itu. Sekarang lebih dari 50% kendaraan nggak bayar pajak. Kita cari dong, sita dong. Nah, Anda bisa nggak sita? Polisi. Polisi di bawah siapa? Presiden. Di seluruh dunia polisi itu di bawah kementerian. Cuma di Indonesia di bawah presiden. Jadi banyak orang di sekolah luar negeri itu nggak ngerti persoalan di. Wah datang PhD, datang. Wah datang ketemu yang kemarin itu. Ngotot mau datang. Oh kasih saya paparan. Saya bilang sorry aja. Saya kesannya arogan. Semua yang mau kamu ngomongin, aku udah dapat ilmunya. Aku udah punya 2 kajian. Kamu ngomong aja, lu ngomong apa aja, aku jawab. Lu undang 1 juta profesor debat sama gue soal Jakarta, gue debat sama lu sekarang. Bukan kamu ngomong sombong, karena aku udah tahu terlalu banyak. Makanya sekarang aku mau lakukan cara-cara yang beda. Jadi kita semua ada IRP, wilayah IRP, kita lepaskan bus tingkat gratis. Tiap 10 menit. Jadi nggak ada alasan. Itu saya kasih, motor nggak boleh lewat. Nah, terus semua bus-bus yang parkir-parkir, semua mikrolet yang bensin, saya akan paksa dia konverter gas. Begitu bus saya lengkap, saya bikin surat kepada seluruh SPBU. Anda boleh punya BBM subsidi dari pusat, tapi Anda tidak saya kasih izin jualan di Jakarta. SPBU lu buat tutup, lu buat jualan yang subsidi. Hak saya, izin buka SPBU di saya. Kamu boleh punya subsidi, BBM subsidi, enggak boleh. Lu nggak boleh jual di sini, lu bawa kemana aja. Jadi sekarang mikrolet segala macam memang yang masih bensin, Anda harus konverter gas. Ngisinya kemana? Anda harus di bawah pool saya, kita bayar rupiah per kilometer sini. Anda masuk ke sini. Lu bus-bus sedang segala macam, Anda harus pikirin, kalau kamu harus keluar. Kalau Anda harus bikin pom bensin sendiri, isi yang resmi. Isi resmi sama saya nggak mau pakai Anda, ini kan kontrak. Lama-lama kan dia mau peremajaan sekarang, mumpung dia lambat. Anda harus gas. Kalau dia nggak gas, Anda nggak bisa bayar. Saya mau bayar rupiah per kilometer dengan gas. Isi di pool saya. Semuanya nggak ada lagi yang ngetem di Jakarta. Kalau masih ada, kalau tiba SPBU jual khusus anggota umum, nggak tutup. Akan nyolong jual yang biasa. Nggak boleh jual, BBM subsidi. Kalau saya nggak ada duit, pun naik bus aja nggak ada duit. Lu bayar 10.000 atau 20.000 sehari bebas naik bus. Sebulan 50.000 diskon 10%, saya baru dapat sama Ancol. Seluruh keluarga punya kartu naik bus sebulan, Anda boleh masuk Ancol gratis, diskon masuk Dufan. Ragunan semua gratis. Saya kasih. Free. Ini bagian dari attract. Nah itu yang cara ini nggak pernah ada belajar. Saya udah pelajari, mau negara manapun nggak ada. Karena negara lain nggak ada yang motornya 7 juta di Jakarta. 7 juta apa ya? 7 juta ini. Gila aja. Itu fakta di Jakarta. Dan nggak ada negara yang gitu gila, jual low cost green card, bebasin pajak semua, tapi kasih mereka minum BBM subsidi. Itu namanya itu ya, udah. Itu namanya itu jual apa? Jual beras, beli ubi dong. Kalau pepatah Tiongkok itu, bodohnya itu.
Itu jual beras itu yang pidato. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita. Saya Bapak mau uji coba ini kami sistem aja. Ya coba ntar dilihat Iya. sampai sejauh mana Pasti bisa kan akomodasi. kita kan nggak kalah sama Singapura, Iya. Singapura uji coba, kita juga uji coba. Cuma saya mau sampaikan kepada Bapak, ini belum tentu Iya, oke, bisa Pak. kita itu loh. Ya sebenarnya Pak begini sedikit OBO ini kita kan namanya smart. Jadi sebenarnya kalau Bapak ada konsep yang untuk gas, oke. Kalau misalnya nggak ada konsep, belum ada pikiran Bapak. Dikontrol kan. Jadi kita pakai OBO, yuk Pak mau pakai isi, yuk mesti lewat OBO, saya kasih yuk baru bisa potong duitnya. Kalau nggak di subsidinya minyak nggak bisa dikasihkan ini, jadi bisa diklasifikasi. Kita pasang RFID itu sama konsepnya. Tapi RFID dia kalau dia beda Pak. Kalau ini yuk yang ada hak bisa terima subsidi Makanya BBM baru bisa jalan liwat. itu yang saya bilang. Kalau nggak bisa itu liwat. Bapak kita mesti ngomong lagi. Iya itu sih itu belakangan Pak. Maksud saya Maksud karena saya ini aplikasi untuk Memang bisa mengembangkan bisa extend terus Makanya aplikasi ini udah paling canggih. Hmm. Sama kayak safety pin yang itu PBB bikin sekarang. Semua kalau RT RW laporin saya tahu persis daerah mana ada lubang, ada sampah, daerah nggak aman, itu semua dipetah. Asal punya Android atau iPhone. Iya. Betul kok. Benar kan? Jadi kenapa nggak jalan? RT RW saya nggak bisa diperintah. Digaji cuma jual lapak aja, Bro. Masa aku mau pecat ini kita tunjukkan semuanya. Ini juga nggak digaji Pak, kita gaji Iya. kan supaya bisa diperintah kan. Ternyata nggak mau kan? Lebih baik sekarang saya cabut aja. Kalau Mendagri nggak setuju, yang berdasarkan jual di lapak tuh. Kalau dia punya pangkat RT RW dia bisa jual lapak tuh, sombong. Karena masyarakat takut sama dia kan. Mau minta rekomendasi sama saya mau cabut aja. Versi saya aja. Nah, saya enggak. Dari ini enggak versi kita Pak. Makanya kan sudah bikin perbu. Oh, Enggak, tetap ada RT, itu bukan bagian dari struktur pemerintah kan. Karena mesti tanya. Kalau RT kan dipilih gitu, oleh masyarakat. itu yang Kita mau bikin kan, kita mau versi. kayak kita mau fungsi tapi bukan dari sono lewat perintah. Oh, iya. Artinya dia dibayar pun juga dari kita Pak. Supaya bisa diperintah. Kalau nggak mau perintah bawa cabut ya lagi perdanya dari. Itu aku udah suruh bikin, belum perintah. Perlu belum. Nanti saya cek. Ya silakan aja Pak, mau pasang. Saya sih welcome. Kemudian kita koordinasi dengan Pak Akbar. Kalau ini dipasang Pak, benefit mereka kan ke Singapura tuh udah saya coba juga. Jadi artinya benefit juga. Ya, jadi sih nggak masalah. Cuma saya meragukan aja bisa jalan. Nah kita tempuh yang ada di Swedia, Norwegia itu karena itu sekarang. Yang lebih maju sedikit daripada ada Singapura. Tapi Bapak kan khawatir bahwa orang masuk ke sana tidak ada sign kan? Itu ternyata dipotong uangnya kan? Jadi dikomplit. Bukan khawatir itu. Bapak ini hubungannya terlalu panjang urusannya. Kalau dengan sistem GPS, mobil mesti pasang GPS, Oh iya. pasti lebih mahal. Pasang OBU, ya. Pasti OBU GPS. OBU ya, GPS, ya. ya. Oke. Pasti pasang, pasti lebih mahal. Iya. Daripada OBU yang cuma berapa juta aku nggak tahu tuh. Kalau OBU yang single ini sekitar 200 ribuan. Kalau yang OBU GPS bisa sampai 2 juta. Nah, makanya itu jadi persoalan. Maksa orang pasang. Terus kedua, semua jaringan internet ini, wifi ini mesti Kerjasama. kalau Bapak pakai juga nggak pasti, mesti gunakan yang bawah, tiang-tiang ini lebih akurat kalau untuk mobil. Kalau nggak bisa gesernya berapa meter bisa masalah. Sama kayak kita pakai handphone lah. Kita kalau di Batam dulu, kalau salah Pak, kita nggak perhatiin roaming itu Pak, bisa bayar berapa juta. Nggak sengaja kita roaming telepon lokal, handphone kita roamingnya Singapura siaran Pak. Nah itu kejadian. Waktu kita dulu kerja, kita kalau ke Batam, maksudnya kita selalu lock aja tuh, yang roaming. Karena tanpa sengaja dia switch ke sana, nah itu juga persoalan. Kalau dia jaraknya terlalu tidak akurat. Jadi perlu ini juga Pak, perlu 3G Pak. Jadi dari mobil Iya. ini, Nggak 3G bener, 3G. Ngirim data. Seperti telepon Pak. nah berarti masih tergantung operator Tapi lain. saya bilang operator kita ini sekarang baru mau ganti yang 4G yang lebih akurat itu, makanya dia butuh microcell. Ini menurut deal apa kita? Dia mau pakai tiang baru, kita nggak kasih, kita suruh dia pakai tiang listrik. Nah tiang listrik
Kita minta dia ada pasang CCTV sekalian, termasuk lampunya kamu urus, kamu nggak usah masuk tiang kan. Nah mereka bilang oke. Jadi ini baru mau dikasih. Baik nggak apa-apa, mau dicoba aja. Kita mau teknologi yang tercanggih, kita mau jadi smart city kok. Kita mau, saya mau kontrol kota. Kalau semua RT RW bisa saya kendalikan, saya mau kasih dia 10.000 satu kirim berita dengan safety pin ini. Jadi kamu sehari minimum kirim 3, sebulan minimum 200. Lu 200 lu kasih lu 2 juta. Tiap hari, pagi, siang, sore lu laporin. Jadi saya bisa lihat semua begitu buka peta, mana yang merah, mana yang orang merasa bahaya, ada preman, mana ada lubang, mana ada yang hazard, mana ada yang sampah. Saya kasih 250 motor untuk penembak jitu dari Kodam. Saya masuk motor. Kita bantu aja motor dan ya mana yang bahaya kamu kirim sana. Saya mau kontrol kota tuh kayak film-film itu. Semua kita kontrol kota seperti itu. Dia semua bergerak, makanya saya minta sama Disub. Semua orang pakai Android, kita udah kerja sama Mas Smartfriend sebetulnya. Nggak usah beli unit, kasih dia kerjain. Sehingga semua petugas Disub itu ada. Bisa sekarang Pak, saya bilang, nggak usah orang berdiri di posisi. Kan kita udah tahu mana titik macet dengan West.com. Mana yang merah, sini hijau. Berarti ini gara-gara bottleneck di sini, ini jadi kosong. Ya, di ujungnya aja. Kan langsung ketahuan kan? Kirim petugas, tolong ke situ. Nah untuk dengan petugas dikirim, Pak Aman monitor di mana Pak Aman? Ya. Tinggal di Westnet juga .com kan? Petugas itu sampai sini belum nih? Kan kelihatan dipegang Android. Nah ini pun kurang tepat, kenapa? Karena si operator ini belum yang rapat itu Pak. Jadi kadang-kadang si smartphone yang datang ini tuh dia nggak bisa tepat. Nanti kalau udah per tiang listrik Pak, masing-masing dia kerjasama antar provider, kita betul-betul geser itu betul-betul tepat sekali Pak. Jadi Pak Abel di lapangan dengan nyalain tidak ada, oh lampu merah ini sini titik ini benar. Itu saya bilang kerjasama West.com. Dia mau perjanjian apa itu nggak apa-apa, nggak pakai duit kok. Ya West.com suruh bikinin. Tahu West.com kan? Lalu lintas. Nah itu saya nggak mau bikin ITS tadi. West.com jauh lebih akurat karena dia libatkan masyarakat. Ya semua kendaraan Anda begitu Anda nyalakan, Anda masuk, mobil Anda jalan itu sudah kirim kepada pusatnya. Dan itu akurat sekali, bukan satelit memonitor gerak. Jadi semua mobil itu tiba-tiba punya GPS Pak. Makanya dia bisa laporkan kepadatan lalu lintas langsung. Makanya saya dorong orang Jakarta ini, saya datang untuk kata sambutan tuh peluncuran West.com di Jakarta. Memangnya di mana? Saya harus begitu, saya dorong, jadi kita tuh ada. Wow, tapi dia belum balik lagi. Saya kan udah di Disub saya. Bikin surat. Saya pernah ke kawinan di Balai Sudirman. Udah jam 9, sini jam 9 bubar. Besok 9.15 masih sampai. Saya sama Disub, ajudan. Disub pasti ngarahkannya lewat Tebet, Pancoran, Putar Semanggi loh. Tol kan dia pengen gampang buka jalan. Itu bisa 30 menit. Saya kenapa nggak mau lurus aja? Yang Minangkabau, Saharjo sampai masuk situ. Oh macet Pak, ada di Sub. Saya lihat di West.com kosong. Nah kenapa? Jakarta ini unik. Waktu di Sub itu lewat ke situ memang lagi macet. Tapi yang beda setengah jam, 1 jam itu Jakarta udah kota beda 10 menit udah beda loh Pak. Saya lihat ini kasih tahu saya 15 menit sampai di Wisma Antara. Saya nggak usah dengerin di Sub, nggak usah naik kawal. Ikut West.com aja. Lewat jalan-jalan, bener. Sama kayak saya pulang Pak. Saya biasanya ikut kuning terus macet. West.com dia kasih tahu, jangan ke tongkol aja, lewat samping terminal Pak. Dia kasih tahu loh. Terus baru jadi tahu kenapa macet, ada lubang dari ekor itu tongkol. Aku marah-marah sama PU itu loh. Tampalin beres Pak. Terus yang saya potong yang kali besar banget. Iya. Itu udah lama Pak. Karena katanya punya Eriko Gupta. Aduh. Mungkin ada yang berani Pak. Itu dulu Pak ya, itu macet tuh sampai lampu merah ke Museum Mandiri loh macet itu. Saya potong, suruh PU setahun lebih nggak bisa potong. Tahu suruh siapa? Suruh Herianto. Suruh telepon bos, lu kewajiban pulau ya, lu kerjainnya. Ya Pak, hari itu pagi ke sini nih. Siang ini saya kerjain Pak, sore saya pulang, udah kerjain.
Gila, kita punya PU 1000 orang, perintah apa-apa nggak jalan. Pusing. Nah, takut itu. Sekarang ya Pak ya, pulang nih Pak, namanya lalu lintas itu bus semua lewat. Dulu bus itu selalu ngelintas gitu Pak, Jauh banget. pasti ngelintas. Jadi selalu macet. Sekarang namanya kota tua itu Pak, gimana lancar di black Iya. belokan itu. Radiusnya lebih enak. Jadi kita harus cari bottleneck itu. Soalnya kayak Cengkareng kan, jalan didudukin parkir liar. Ngapain terus ya itu semen aja lebar. Mau hijau mau apa hijau dudukin orang, kalau ada guna trotoar gitu, ada jalan lebarin, nggak macet aja. Taman palem segala macam masuk ke tol itu. Kita nyempit, ukur aja yang mana nyempit. Prinsip jalan kan sekolahnya gampang kan. Lebih baik 2 jalur daripada 4 jalur jadi 2 jalur lagi. Dia lebih baik dari awal 2 jalur aja asal terus. Nah, Jakarta nih masalahnya tuh di situ. Orang ngetem, parkir, PKL. Kalau enggak, Jakarta gitu luas Pak ya. Dia jalan terus kok. Nggak mungkin macet. Ini masalah Ngalir aja ya. itu sekali dong. Ada juga di Jepang macet gitu ya. Jepang juga macet, Tokyo kan. Jam-jam kerja, ya jalan aja kok. Jalan terus, mengalir. Jalan kok. Kita tuh itu tadi. Makanya kalau di luar negeri lihat ya, kalau di luar negeri ya, kita perhatiin luar negeri. Ada nggak jalan dari besar jadi kecil? Ada, pasti dong. Dalam konstruksi pasti terjadi. Tapi dia cat itu. Putih. Supaya lu nggak boleh injek, nggak boleh berhenti di situ. Ada yellow box namanya. Sehingga mobil-mobil itu walaupun ini kosong dia nggak masuk. Kalau orang kita kan masuk nih. Itu aja masalahnya kita saudara. Kalau kita perhatiin, terus kita lihat kayak ini saya bilang Bundaran HI itu. Bus Transjakarta kenapa macet? Dia udah tahu macet di Bundaran HI. Semua nginjek juga di jalur Transjakarta. Coba di jalur itu ada cat kuning. Atau ada terus dilarang berhenti di sini. Kita ciptain aturan baru Pak, sama polisi Pak. Lu berarti kok tilang kan? Kalau udah tulis nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti di sini. Dilarang ada stop. Kalau nggak ada undang-undang itu tuh nggak ada yellow box katanya. Ada ya? Ada yellow box. Ini kalau Yang baru tuh saya dia bikin dong. Kalau yang baru tuh bikin yellow box. ya sekarang tuh polisi sangat jarang Pak, menilang karena pelanggaran nggak marka itu. Kita kalau udah ada, saya akan desak. Di lantas semua kan kita kan desak dia dong. Kita udah pasang beberapa di kunci. Jadi dia nggak berhenti. Sarinah, kunci kita udah pasang. Nah yang penting sebenarnya yang lebih sering berhenti kurang itu saudara angkot. Angkot kan di bawah kuasa kita. Cabut trayeknya. Dia yang stop lampu merah. Angkot kenapa suka berhenti lampu merah? Karena orang suka nunggu di lampu merah. Katanya sambil nyebrang, orang kita kan malas jalan deh. Dia habis nyebrang, kan nyebrang udah lampu merah nih Pak. Dia nggak mau ke tempat start halte situ, di sini aja. Ya langsung di depan pintu. Ya pokoknya kan dia juga ngerti, toh penumpang mobil juga akan berhenti. Dia kita bilang kenapa bapak nggak mau turun? Kalau saya nggak mau berhenti Pak, yang belakang saya yang ngambil itu penumpang Pak. Nah coba kalau kita tegas, ada tilang, dicabut trayeknya. Saya takut, Anda takut, semua akhirnya nggak berani di situ. Saya berhenti di ujung, orang mau nggak jalan kaki? Harus. Dia nggak paksa karena Jalan. jadi kita yang persoalan gitu. Main GPS yang oke sih Pak. Ya saya kira silakan aja Pak. Pak, cuman ini Pak satu Pak, kan kita ini coba, kan kita juga tahu bahwa ini kan mungkin di tender. Jadi kita minta, kita kan lagi tes. Pasti. Jadi waktu di tender itu sedikit di open, maksudnya kita nggak dikunci bahwa kita kalau misalnya udah pasang GPS mau dipakai, misalkan. Jadi kita tuh sama sekali nggak bisa ikut partisipasi. GPS itu speknya terlalu dalam. Menilainya susah nanti. Susah nilainya. Karena ini jenis spesies yang berbeda ini. Itu masalahnya. Kecuali Anda bilang sudah ada tender di sana. Dan satu hal Pak, seandainya lah ini kita buka, terus Bapak yang menang nih, kan kita nggak yakin Pak ini Iya. bisa. Tapi Bapak tuntut saya juga. Karena belum saya mereka kayak negara mana udah pasang.
Kalau Ya, saya negara cuma pikir, cuman ini normal aja Pak. Kalau misalkan di tender dokumen dibilang tidak perlu ini, kita artinya sekarang tes kita udah nggak bisa. kalau Bapak menang, kami juga masalah. Berarti Bapak jadikan kami negara pertama di dunia menerapkan teknologi ini loh Pak. Saya nggak berani Pak. Jadi Pak mungkin Pak, saya juga nggak saya tahu nggak berani. bisnis style itu bagaimana. Kan kita juga belum tahu apakah mau menggunakan APBD atau bagaimana. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kita sebagai investasi kan kita bisa bilang oke, alat ini saya kasih yuk pakai. Misalkan masih open Pak, kira-kira begitu Pak. Ini just input aja. Makanya, saya bilang ini tadi itu oke, itu soal bisnis gampang Pak. Itu bisa. Yang pasti kita nggak pakai APBD. Tapi teori tadi benar. Kami nggak mau salah ya. Salah sekali bisa kasus Hongkong kacau balau. Nah, jadi kalau bilang nggak mau salah, saya kalau kalimat kedua yang harus ingat, saya tidak akan pernah izinkan Jakarta untuk uji coba sesuatu yang belum ada pasang di kota mana. Itu titik kalimat saya. Satu, saya tidak mau ada kesalahan. Dua, tidak ada uji coba untuk teknologi di Jakarta. Untuk yang baru saya nggak buka kemungkinan, nggak mau saya. Karena saya mempertaruhkan posisi saya. Mau teknologi kita nggak mau risiko. Saya mau udah pasti negara mana ada pasti, saya berdebatnya gampang. Sekarang orang politik sekarang itu susah Pak. Karena kalau ngomong apapun dicela orang. Makanya saya selalu bilang sama semua orang, Anda panggil 1 juta orang debat sama saya berani. Kenapa saya berani? Karena saya tidak terima suap, saya taat kepada aturan, yang ketiga saya nggak takut mati. Jadi saya nggak mau uji coba apapun yang membuat saya itu geragapan jelasin. Kenapa Anda izinkan ini, Anda pasang, Anda tahu saya semua negara nggak lakukan. Masalah. Saya jelasinnya apa? Pak Winata Cahyadi baru kenal hari ini pun orang akan menuduh saya akan main dengan Anda. Konspirasi. Pasti. Kenapa Anda pecek sama dia? Sesuatu yang baru uji coba. Wah, saya susah jawab. Kalau saya bisa jawab Pak, saya sampai pernah tanya dia orang tua ini. Kamu main politik, saya tanya sama kamu. Kamu jadi jagoan kira-kira gitu. Kalau kamu buat peraturan yang melanggar ini dipotong kepalanya, lalu bapakmu melanggar, kamu potong nggak bapak? Itu pertanyaan orang tua pada saya. Saya jawab apa? Saya potong. Lalu dia bilang, kamu tega potong bapakmu? Itu bapak kandungmu. Saya bilang bukan saya yang tega. Bapak kandung saya yang tega kepada saya. Kamu udah tahu posisi saya akan potong kepala orang. Kenapa kamu masih sengaja lakukan? Kalau kamu seorang apa yang baik, kamu tidak akan pernah lakukan itu. Karena kamu tahu saya akan potong. Jadi bukan saya yang tega kepada bapak kandung saya, tapi bapak kandung saya yang tega sama saya. Jadi itu kalimat yang paling betul yang saya lakukan. Makanya Dewi Keadilan cantik. Kenapa pegang timbangan dan pegang pedang dan mata ditutup? Itulah gambaran Dewi Keadilan. Baru tanya sama saya ngomong. Saya ingin setiap yang saya lakukan, saya bisa jawab. Jadi Saya bisa jawab. Tergantung inilah Pak. Jadi kita coba-coba aja. Ntar kalau misalnya memang Singapura putuskan ini, jadi kan mungkin bagi kita juga ada kesempatan untuk itu. Itu aja Pak. Makanya saya bilang kalau Singapura putuskan itu, saya selalu katakan Singapura yang terbaru dia lakukan apa, saya mau ikut. Saya cuma nggak bisa ikut kalau LRT-nya atau MRT itu dikontrol oleh komputer. Saya nggak bisa. Karena orang kita bisa sibuk BBM, bisa tabrakan tuh. Lampu merahnya bisa kontrol, nah, saya nggak bisa. Kalau contoh itu saya nggak mau. Jadi ada sekarang Singapura bisa jadi. Bisa Singapura contoh apartemen murah dijual kepada orang, saya nggak mau. Jakarta lu jual hari ini, belum diserah terima dia udah untung lagi dia jual lagi. Karena saya nggak bisa kontrol BPN. Saya nggak bisa kontrol sertifikat BPN. Saya nggak bisa kontrol Menpora. Singapura bisa negara. Nah kalau saya nggak bisa. Saya bilang sama Singapura, saya nggak bisa contoh Anda punya cara, bagus. Saya cuma mau siapkan rumah murah yang tidak disewa, tidak dijual, hanya bayar uang distribusi 5.000 sehari itu orang miskin. Aku nanggung. Nanti Anda lift, saya mau harga kos apartemen. Untung di sini saya subsidi di sini. Karena di Jakarta orang miskin selalu ada sama kita. Nah saya mau hilangkan semua kawasan kumuh supaya nggak ada lagi orang luar kota datang numpang tinggal sewa. Anda dipaksa tinggal di rumah susun, saudaramu, keluargamu
Kalau kamu nggak produktif diusir. Nah hari ini kenapa kemiskinan kita naik? BPS nggak pernah ngomong survei kemiskinan, dia nggak peduli KTP DKI atau non KTP. Dia nggak pernah ngomong. Yang penting dia cek di Jakarta, di bawah kolong, di sungai ada berapa orang miskin. Dia nggak tahu tuh semua nyewa. Yang bajingan orang Jakarta, yang ada yang orang Jakarta yang bajingan yang sewain. Nah itu disurvei, dia itu orang miskin. Nah banyak orang nggak tahu tuh. Memang selalu ribut Pak kalau itu, karena BPS itu boundary-nya beda. Enggak, sekarang aku paksa dia rubah. Aku maunya bukan cuma kalori 2100, 343.000, 2,4 juta. Siapapun penghasilan di bawah 2,4 juta, KHL, dia miskin. Tapi hanya KTP DKI. Tapi itu karena apa Pak? Lajang. Kenapa? Lebih berat. Makanya saya bilang, daripada Anda gunakan kalori 343.000, gunakan $2 Amerika 700.000, lebih baik saya KHL. Tapi akibatnya orang Jakarta akan dinyatakan miskin dari 3,7% melonjak di atas 50. Nah orang politik nggak suka aku, malu. Ya ada tekan, saya nggak malu. Dan faktanya begitu mau bilang apa? Nah itu saya ini sistem ini harus sudah punya. Saya status orang politik, tapi berpikir saya itu nggak politik, saya kayak pegawai aja sudah. Kalau memang nggak mau pilih lagi ya udah. Makanya sebenarnya 16 tol harus paksa. Ancol aku udah suruh dia siapin proposal untuk PMP 2015, tadi punya 25% saham. Store aja 1 T 2 T. Dia 16 tol langsung dikerjain Pak. Sudah ketemu PLD sektor Lampung. Nah, yang untuk beli bank, nah, kita juga beli bank Lampung sama bank yang Ada 13 Pak di mana punya 1 triliun. beli semua Pak, aku ada beli semua. Ada larangan Pak, maksimum 25% kita. Oh nggak apa-apa. Tapi kan kalau Beli terus. Kalau dari misalnya 1 triliun, kita kan 250 miliar kali 10 ini udah 100 triliun. Beli aja, beli semua. Jadi DKI punya saham 25. Langsung punya cabang di mana-mana. Iya. Jadi kita langsung beli. Terutama daerah-daerah logistik yang kita mau beli. Iya, Untuk supply barang, itu, NTT, daerah semua lah. pokoknya di bawah itu. Nggak ada logistiknya. Kalimantan ada logistik apa, ada rotan, ke Bangka Belitung, kamu beli aja. Ikan segala macam. Jadi kita mau semua logistik, kita kayak konglomerat terus Bapak, main bank gitu. Saya yakin ini bisa selesai Jakarta. Asal kita berani putusin. Kayak 16 tol, orang tanya tuh Pak, gimana nih macet semua ngantri jalan tol? Ini kan hubungan dengan otorita. Dibalik saya bilang. Nanti tol kita sistem dalam kota itu Pak, keluar baru bayar. Masuk nggak boleh bayar. Supaya nggak antri. Kalau di arteri macet, kamu macet di dalam tol 1 baris. Kenapa? Saya lebih gampang kontrol orang 1 baris kalau ada hubungan dengan bayar. Nah itu langsung sistem debit aja. Kamu nggak bisa mencong-mencong, kamu mau bayar keluar 1 pintu. Lu kepotong itu tangkap lu. Dari kamu masuk, kamu bisa. Itu yang bikin kacau. Jadi kita balik. Nah kalau 6 ini selesai, sistem balik Pak, dengan autoring road ini terurai Pak. Sekarang mereka nggak mau bangun 6, karena tidak cukup. Dia mau berikan daging, nanti yang tulang nggak bakal dibangun Pak, ngeles terus. Ya sama aja kita nggak nyambung, jaringannya nggak ada. Nah model itu kita mau bangun, itu mau cepat kan? Ya Pak, itu Pak ya. Saya nggak berani jamin. Iya, apa-apa. Terima kasih Pak. Makasih ya. Jadi boleh foto sama Bapak kan nih Pak? Boleh. Soalnya saya ada foto sebelum jadi gubernur. Jadi sekarang udah jadi gubernur. Tinggal tunggu tanggal 9 lagi Pak, Iya. lebih definitif. Nggak jelas nasibnya. Bisa bos balik. Ya. Terima kasih Pak. Balik. Terima kasih. Ya, bisa balik tuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lokasinya Ya, lagi ya. masih ya.